Saya pernah kehilangan handphone di Mekah. Saya belajar banyak dari situ. Belajar ilmu ikhlas tuh. Benar-benar saya rasakan. Di Mekah tuh memang banyak kejadian spiritual yang tidak kita sangka-sangka. Tapi yang kita ya tapi bisa jadi pelajaran penting dan kadang-kadang yang di luar nalar itu bisa terjadi. Contoh, gue pernah kehilangan handphone. Saya kejatuhan handphone pas saya lagi makan di restoran di tempat hotel saya nginap. Handphonenya jatuh. Saya sadar itu sekitar setengah jaman. Wah, handphone saya mana nih? Wah, hilang. Akhirnya lewat handphone satu lagi, coba dicek Find My iPhone kan, kan connect kan, saling connect. Cuma di handphone itu memang handphone yang ini Pak, handphone buat saya komunikasi sama orang-orang banyak, partner, teman-teman. Yang satu lagi tuh handphone yang jarang, yang hanya lebih saya pakai untuk sosmed. Oke, nah jadi handphone yang hilang itu jauh lebih penting sebetulnya. Karena data-data segala macam, nomor-nomor kontak orang. Jadi kalau kehilangan itu saya lebih kehilangan daripada kehilangan handphone satunya. Saya coba cari di Find iPhone. Nah, posisinya waktu itu udah di luar hotel. Saya coba kabarin ke Ustadz Suki sebagai kan pendamping kita saat itu di Mekah sana kan. Mereka coba cari itu, saya coba 2022. Saya coba bulan November ya. Mereka cari tempatnya tuh di restoran dia lagi di restoran. Dia coba nyari, ditelepon sama Abah Suki, nggak ada Kak Bilar, handphonenya nggak ada Kak Bilar. Saya udah cari, masa saya ubek satu-satu orang yang ada di sini gitu kan. Oh gitu ya Abah. Akhirnya itu kan waktu zuhur ya, asar saya sholat tuh Pak, sholat di setiap sholat saya pasti saya doakan, ya Allah tolong ya Allah bantu ya Allah, hamba sangat butuh handphone tersebut karena datanya kan, bantulah hamba ya Allah. Gue selalu memohon guys, semohon mungkin gue bisa handphone itu bisa balik ke tangan gue gitu kan. Maghrib, isya gue doain, sampai besokannya pun sama, tetap saya doain, gue doain. Akhirnya di hari ketiga, iya itu kan kita di Tower Zamzam ya. Di Tower Zamzam itu ada Al-Abraj itu satu minimarket yang sering kita lewatin, gitu kan. Nah, kita lewat sana menuju Jabal Rahma saat itu. Nah di Jabal Rahma, entah kenapa saya tuh ngerasa, wah udahlah, gue mesti ikhlasin aja nih. Kayak memang udah qadarullohnya gue harus kehilangan handphone ini. Nanti masalah nomor, ya udah coba nanti gue nge-default lagi, gue coba kalau ketemu sama orangnya gue coba minta nomor satu atau ya bangun lagi dari nol lah gitu ya. Saya coba begitu Pak. Terus bahkan saya udah bilang ke Abah, saya kan butuh handphone lagi, nanti ya kita coba cari ke toko handphone ya Abah ya gitu, mau beli handphone gitu. Gak lama kita jalan pulang ke hotel kita, saya ngelewatin minimarket yang tadi saya sering lewatin, apa namanya, Al-Abraj. Al-Abraj namanya. Entah kenapa di hari pertama, hari kedua itu kan saya selalu coba telepon kan, tidak pernah diangkat Pak. Entah kenapa itu saya ngerasa itu adalah peluang terakhir, last chance. Oke, ini kesempatan terakhir gue. Kalau memang gue telepon nggak diangkat, oh yaudah berarti udah, gue beli handphone baru nih. Saya telepon nomor saya itu, nomornya masih aktif. Jadi hari pertama, hari kedua itu nomornya masih aktif, tapi tidak pernah diangkat. Di hari ketiga ketika saya sudah pasrah, sudah ikhlas, saya telepon, dering ketiga langsung diangkat. Assalamualaikum. Pakai bahasa Arab. Wah, nggak bisa bahasa Arab nih gue. Ada Abah Suki. Abah. Ini nyambung. Diangkat sama ada orang yang ngangkat nih, yang megang handphonenya diangkat sama Abah. Disambung sama Abah. Ngobrol lah pakai bahasa Arab kan. Iya, ini handphone anak saya kehilangan kemarin, ketinggalan bla bla bla. Terus orang itu bilang, oh iya, itu sama saya kata dia. Kamu di mana hotelnya? Nomor berapa kata dia? Saya anterin katanya. Dia langsung menawarkan untuk mengantarkan langsung Pak ke kamar saya. Oh iya udah janjian doang, akhirnya janjian.
kita ketemuan di depan pas persis di kamar saya. Oke, janjian, tutup telepon, nggak lama setengah jam kemudian dia datang, dia nganterin handphone. Ya Allah. Lalu udah ikhlas ya. Di situ, padahal saya sudah ikhlas loh. Udah. Ketika saya ngerasa itu udahlah, ini bukan milik saya gitu. Tapi justru dikasih. Nah, Abah bilang kalau memang ada cara-cara Allah yang mengetes umatnya dengan cara begitu. Ibaratnya seperti orang tua. Kadang-kadang orang tua kan suka, gua ambil deh dari anak gua nih. Nah, kalau dia ntar udah diem, udah nggak nangis lagi, nah gua kasih lagi nih. Abang lah ya. Nah, ibaratnya tuh seperti itu. Gitu. Seru. Gitu. Oke, ini banyak bawa asisten, kenapa sampai ketinggalan sih? Kemarin asisten kita tuh lagi sibuk sama koper. Jadi koper kita kan barang bawaan kita kan cukup banyak. Jadi memang mereka tuh udah fokus sama barang mereka masing-masing. Nah, gua di taksi yang berbeda, teman-teman. Di taksi yang berbeda. Mereka di taksi yang kedua, gua sama Pak Ferry di taksi yang pertama. Gitu. Bang, tasnya gimana kabarnya kan? Ya udah gitu. Kalau ditanya, ya udah gue coba pasrah aja. Kalau memang masih rezekinya ya insya Allah balik. Kalau memang ya udah, berarti memang bukan rezeki gue. Penting udah usaha guys. Yang penting udah usaha, kita udah ikhtiar. Betul. Dan udah dibantu sama teman-teman juga, teman-teman dari Restoran Lovers Hongkong tuh. Pai, coba tong Pai. By the way, kalian udah pada beli belum ini? Dan nih cuman yang masih banyak yang Makanya jangan jauh dari bini. Bini gua itu di sebelah gua, cuma dia nggak juga karena kita kan berangkatnya pagi-pagi. Kadang-kadang kita kalau pagi itu kan suka lupa. Tapi ya memang ya, kata bini saya Pak, ada kadang-kadang cara Tuhan ya berkomunikasi untuk mengingatkan. Jadi dia bilang, Kak, aku tuh pas lagi di mobil, saat aku lagi ngawang-ngawang di kaca, kata dia, entah kenapa tuh aku kepikiran sama tas kakak yang di bawah kaki kakak, katanya. Iya. Jadi dia bilang, aku tuh kayak lagi ngawang-ngawang di kaca, kata dia. Aku tuh kepikiran ada tas di bawah. Dia bilang, nah ternyata mungkin, kata dia, itu tuh Allah tuh atau Tuhan tuh udah mengingatkan lewat pikiran kita. Ini nih ada tas nih, iya insting. Jangan lupa ya. Gitu. Jangan lupa ya. Kok temen tasnya dibawa biasanya di selempangan. Iya, kan kadang-kadang pagi kita males kan, pas gitu. Terus ATM atau segala dalam tasnya gimana Bang? Aman udah diblokir. Insya Allah aman, insya Allah. Doain guys ya, semoga Ayo, udah pada beli belum ini? Ngobrol mulu, dia cerita mulu. mau muter gak? Sampai sini kan. boleh. Kenapa kalau ke negeri Mario nggak pernah ikut? Karena biasa kita selalu bawa cewek. Kita bawa cewek atau bawa cowok yang cewek-cewekan. Kenapa? Karena biasanya lebih gampang, lebih telaten, lebih gesit, Lebih teliti. lebih gercep, lebih teliti. Nah, itu. Itu alasan kenapa Mario jarang dibawa. Itu bakso Ica, Aci Kak. Ica mah Bakso Ica. Ica mah babi Kak. Kan ada tuh. Ada lagi bener. Kan ada babi kan itu si Ica kan. Spidol di Pilox. Ingat aja. Yang lain semua cowok kok, Lesti aja cewek. Ya kan dari luarnya. Dari luarnya. Enggak, maksudnya dari luarnya itu mereka cowok. Dari dalam kalau kita lihat lebih jelas itu mereka cowok sekali. Cowok sekali. Iya. Karakter ya. Ceweknya berkali-kali. Si adik kenapa tuh nangisnya lagi sama bundanya dia? Ya biasa namanya anak bayi, si adik kenapa nangis? Namanya anak bayi Bu. Masa anak bayi dia Nggak mulu? boleh nangis. Kalau dia mulu ini dong, spirit doll. Iya, sudah individual. Oke, kita mulai jualan dari banyak banget. Spirit doll ntar dia mulu. Kenapa nggak ngos lagi? Boleh dipin aja nggak Pai? Ketikin di situ kenapa nggak ngos lagi, jawab terus dipin biar pada baca.
Capek banget gua. Pertanyaannya sama. Mas, kita muter ya. Boleh. Jalur dan lain-lain. Ayo. Nyimak Oke, Bang. Kita jualan nih ya guys. Iya. Guys, kita jualan ya guys ya. Pokoknya jajanan Jalu yang Nah. mau check out tinggal langsung cek aja di Kalau dia keranjang ngerti kuning nih, ya. Opa ini dia nih. Oke. Langsung cek di keranjang kuning, langsung di Opa check out langsung ngerti. di Kalau nggak salah Opa ikut goreng-goreng makaroni juga. tukang gorengnya. Iya, nanti ada kita bikin ya guys, dia lagi goreng pakai lagunya Bang Opik. Detik waktu terus berjalan. Celana. Kelana the best. Kelana. Nah, coba. Ya, jajanan jalur lagi dong. Mau CO belum gajian, nggak apa-apa. Nanti Baik. pas gajian jangan lupa beli. Dan insya Allah nanti apa rezekinya makin lancar ya habis beli ini ya. Mas, jajanan jalur dulu. Jajan aja kenapa? Kan belum di-spill dari tadi kita. Oh iya jajan aja lu ini Kita dong. ada di sini. Ini aduh. Udah beli. Aduh. Udah pada beli ini belum di-spill. Sayang banget nih kalau kalian belum pada beli. Betul. Yang pada beli tuh makasih banget ya yang udah nyempetin untuk beli. Tapi yang belum, ayo dicoba dulu. Ayo di CO Kak. Nih Kak. Mau Di CO, kerja, Kak. mau Sebentar lagi mau gajian tapi lu pengen gajian tapi belum kerja, Bang. Mau CO tapi belum kerja, Bang. Ini murah kok, guys. Ini murah, Murah tapi banget. kalau belum kerja, ya gue doain ya, mudah-mudahan bisa segera mendapatkan pekerjaan yang Amin. bagus, yang baik, yang ideal, Amin. dan gajinya sesuai. Jadi Amin. nanti suatu saat Amin. bisa beli apapun, ya. Nggak mesti beli ini, tapi bisa beli apapun sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Betul. Tuh gue doain. Kenapa gue doain kan? Kenapa gue selalu mendoakan orang yang baik-baik? Supaya doa tersebut berbalik ke gue. Amin. Makanya gue tuh selalu setiap ketemu sama orang, ketemu sama teman-teman yang udah lama gak ketemu, selalu gue bilang sehat selalu ya, sukses terus ya gitu. Karena itu bisa jadi doa yang doa yang kembali ke kita teman-teman. Makanya jangan suka komentar-komentar jelek, ngejejekin orang lain, nyumpahin orang lain. Kalau balik ke kalian gimana? Gitu. Jadi doain orang lain yang baik-baik supaya nanti doa tersebut, ucapan tersebut bisa berbalik ke kalian. Itu yang gua pelajarin sebegitu ya. Makanya kadang-kadang yang nge-hate, yang iri sama kehidupan orang lain, ngomongin orang lain, itu gue yakin hidupnya seret, sulit, susah. Gimana ya orang dia aja hatinya kotor gimana? Makanya ucapkan yang baik-baik, meskipun nggak hanya ke diri kalian, tapi juga ke orang lain. Jadi doa pasti insya Allah ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hari ini Jumat yang berbahagia. Ayo guys, Assalamualaikum. ya. Makasih ya. Mudah-mudahan kalian murah rezeki, sehat terus dan sukses selalu.